Pembahasan buku paket Matematika kelas 9 SMP atau MTS revisi 2018. Baik, kita buka bukunya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita masuk di latihan 1.3, pembagian pada perpangkatan, halaman 30. Baik, di sini kita buka bukunya di halaman 30. Di sini kita sudah sampai di latihan 1.3. Pertama-tama akan kita bahas untuk soal nomor 1. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 1 kita perbesar dan kita pindah di sebelah kiri. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Baik, di sini untuk soal nomor 1 kita akan menyederhanakan perpangkatan dari A sampai J. Jadi di sini soalnya adalah sederhanakan. Baik, jadi nanti untuk jawabannya kita hanya menyederhanakan pangkatnya. Jadi di sini kita tidak menjawab sampai nominal akhirnya. Atau misalkan 2 pangkat 2. Tidak kita jawab sampai ke 4. Jadi di sini hanya menyederhanakan perpangkatannya. Baik, kita mulai dari yang A. Di sini ada negatif 4 dalam kurung pangkat 5 dibagi dengan negatif 4 dalam kurung pangkat 2. Di sini bisa dilihat, di sini basisnya sama dan di sini pangkatnya berbeda. Di sini ada pembagian sehingga di sini untuk pangkatnya kita kurangi. Sehingga di sini menjadi negatif 4 dalam kurung pangkat 5 negatif 2. Sehingga di sini jawabannya adalah negatif 4 dalam kurung pangkat 3. Untuk yang berikutnya, untuk yang B di sini juga sama, basisnya di sini sama-sama negatif 4. Kemudian pangkatnya 6 dan di sini 2 sehingga di sini kita kurangi. Maka di sini jawabannya adalah negatif 4 di sini dalam kurung pangkat 4. Kemudian untuk yang C di sini ada 0,3 pangkat 7 dan 0,3 pangkat 3, di sini basisnya sama. Sehingga di sini bisa kita tulis 0,3 di sini untuk pangkatnya 7 negatif 3. Sehingga di sini jawabannya adalah 0,3 di sini pangkat 4. Jadi di sini untuk pembagian di sini pangkatnya dikurangi. Di sini dengan catatan basisnya sama. Kemudian untuk yang D di sini juga sama. Di sini basisnya adalah 2/5. Kemudian pangkat 9 dan pangkat 5 sehingga di sini dikurangi. Maka di sini jawabannya adalah 2/5 pangkat 4. Kemudian yang E di sini ada 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk perkalian di sini adalah penjumlahan pangkat dengan basis yang sama. Kemudian untuk pembagian ini nanti dikurangi sehingga di sini bisa kita tulis 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. Ini sama dengan 3 pangkat 9 negatif 3 sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian untuk yang F di sini juga sama. Di sini untuk perkalian kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga di sini menjadi 5 pangkat 2 positif 3 untuk penyebutnya. Sehingga di sini untuk pembilang 5 pangkat 5 dan penyebutnya 5 pangkat 5. Sehingga di sini apabila disederhanakan menjadi 5 pangkat 5 dikurangi 5, maka jawabannya adalah 5 pangkat 0. Baik, ini untuk jawaban soal yang A sampai F. Sekarang akan kita lanjutkan untuk yang G. Di sini sebelumnya akan kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang G akan kita tulis di sebelah sini. Jadi di sini untuk pangkatnya di sini sudah sama semua. Namun di sini basisnya berbeda sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Di sini untuk pembilangnya, di sini pangkatnya sama, kemudian basisnya berbeda sehingga di sini basisnya kita kali. Untuk pangkatnya di sini tetap sehingga di sini menjadi 12 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Sehingga di sini karena pangkatnya sama, meskipun di sini basisnya berbeda, di sini bisa kita operasikan menjadi 12 dibagi 4 pangkat 7. Atau di sini sama dengan 3 pangkat 7. Untuk yang H, di sini 6 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Baik, di sini untuk yang H, di sini 6 pangkat 7 dengan 2 pangkat 7, di sini pangkatnya sama. Sehingga di sini bisa kita operasikan
6 dibagi 2 pangkat 7 sehingga menjadi 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 3. Di sini basisnya sama sehingga di sini pangkatnya kita jumlah. Maka di sini jawabannya adalah 3 pangkat 7 positif 3 sama dengan 3 pangkat 10. Baik, untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang I. Di sini ada 10 pangkat 6 dikalikan 4 pangkat 2 dibagi dengan 25 pangkat 3 dikali 8 pangkat 3. Baik, di sini untuk caranya di sini bisa kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk 10 pangkat 6, di sini 10 ini sama dengan 5 dikalikan 2, di sini pangkat 6. Kemudian dikalikan dengan 4 pangkat 2, di sini masih tetap sama. Kemudian di sini untuk 25 itu ada 5 dikalikan 5 pangkat 3 dan 8, di sini ada 2 dikalikan 4, di sini pangkat 3. Sehingga di sini apabila kita buka untuk kurungnya, sehingga di sini menjadi 5 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 6, di sini bisa dilihat. Kemudian untuk yang penyebut 5 dikalikan 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Dan di sini 2 dikalikan 4 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 3. Kemudian di sini 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3, di sini basisnya sudah sama, sama-sama 5. Sehingga di sini kita jumlahkan pangkatnya menjadi 5 pangkat 6, di sini 3 positif 3. Sehingga di sini sudah menjadi bentuk 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3, dan 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3. Kita mulai dari 5 terlebih dahulu. Jadi di sini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 hasilnya adalah 5 pangkat 0. Di sini 6 dikurangi 6. Maka di sini 5 pangkat 0 ini sama dengan 1, sehingga di sini tidak kita tulis. Untuk yang kita tulis di sini adalah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Di sini 6 dikurangi 3, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Dan di sini 4 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 3, hasilnya adalah 4 pangkat 1. Namun di sini untuk peletakannya itu berada di bawah, sehingga di sini 4 pangkat 1. Maka di sini untuk 4 pangkat 1, di sini bisa kita ganti dengan 2 pangkat 2. Di sini 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka di sini jawabannya adalah 2 pangkat 1. Di sini pangkatnya dikurangi. Sehingga di sini untuk menyederhanakan pangkatnya seperti dalam soal, maka di sini jawabannya adalah 2 pangkat 1. Baik, untuk soal yang berikutnya kita masuk di soal yang di J. Ini adalah soal yang terakhir untuk nomor 1. Jadi di sini bisa kita bacakan soalnya. 21 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 2 dibagi 7 per 2, di sini pangkat 2. Baik, di sini untuk pembagian, di sini agar lebih mudah untuk mengoperasikan, di sini kita buat menjadi perkalian. Jadi di sini dengan membalik antara pembilang dan penyebut, sehingga di sini 7 pangkat 2 berada di bawah dan 2 pangkat 2 yang sebelumnya penyebut berada di posisi pembilang, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Kemudian di sini untuk 21 pangkat 5, di sini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Jadi di sini 21 ini sama dengan 3 dikali 7. Kemudian di sini pangkat 5 ini milik keduanya, sehingga di sini 3 pangkat 5 dan 7 pangkat 5. Begitu juga dengan 9 pangkat 2. Di sini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 2, kemudian dikalikan 3 pangkat 2. Karena di sini 9 ini sama dengan 3 dikalikan 3. Kemudian pangkat 2 ini milik keduanya. Sehingga di sini bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 4. Kemudian di sini untuk 3 pangkat 5, 7 pangkat 5, dan 2 pangkat 2 di sini masih tetap sama. Dan 7 pangkat 2 di sini masih tetap sama. Sehingga di sini untuk basis yang sama bisa kita operasikan. Di sini ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Maka di sini hasilnya adalah 3 pangkat 1. Kemudian 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Di sini pangkatnya dikurangi.
sehingga di sini menjadi 7 pangkat 3, dan di sini ada 2 pangkat 2, sehingga di sini 2 pangkat 2. Maka di sini untuk bentuk pangkat sederhananya itu adalah 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Sampai di sini untuk perpangkatannya tidak bisa kita sederhanakan karena di sini 3, 7, dan 2 di sini basisnya sudah menjadi bilangan prima sehingga di sini tidak bisa kita perkecil. Dan di sini untuk pangkatnya di sini berbeda semua. Di sini ada 1, ada 3, ada 2. Maka di sini untuk jawaban C bentuk sederhana pangkatnya adalah seperti ini. Baik, yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di soal nomor 2. Jadi di sini kita perhatikan soal nomor 2 kita perbesar. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Baik, di sini akan kita sederhanakan soal dari A sampai F. Di sini kita mulai dari yang soal A. Di sini sama dengan soal yang nomor 1. Kurang lebih di sini untuk tadi nomor 1 di sini adalah angka. Kemudian di sini untuk soal nomor 2 ternyata di sini menggunakan variabel-variabel. Di sini bisa dilihat di sini ada Y, T, M, W, T, dan Y. Sehingga di sini untuk yang A di sini bisa kita jawab. Di sini basisnya sama-sama negatif Y. Maka di sini jawabannya adalah negatif Y dalam kurung dipangkatkan 5 negatif 2. Sehingga di sini jawabannya adalah negatif Y pangkat 3. Kemudian untuk yang B di sini juga sama, basisnya adalah 1/T dan 1/T. Sehingga di sini untuk pangkatnya bisa kita kurangi. Di sini pangkatnya 7 negatif 3 sehingga di sini jawabannya adalah 1/T dalam kurung pangkat 4. Untuk yang C di sini sama-sama basisnya M dan M. Kemudian di sini untuk 3 di sini tetap sehingga di sini bisa kita tulis menjadi 3 dikalikan dengan M pangkat 7 negatif 3. Sehingga di sini bisa kita tulis jawabannya adalah 3, di sini M pangkat 4. Jadi di sini pangkat 4 ini adalah miliknya M. Di sini bukan miliknya M dan 3. Sehingga di sini untuk M tidak kita beri kurung dengan 3. Kemudian untuk yang D yang berikutnya di sini ada 42Y pangkat 8 dibagi dengan 12Y pangkat 5. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Jadi di sini 42 dan 12 bisa sama-sama dibagi 6. Sehingga di sini menjadi 7/2. Dan di sini Y pangkat 8 dan Y pangkat 5 di sini basisnya sama-sama Y. Sehingga di sini menjadi Y pangkat 8 negatif 5. Maka di sini untuk jawabannya sama dengan 7/2 Y pangkat 3. Kemudian untuk yang berikutnya di sini untuk yang E di sini basisnya sama semua, sama-sama 1/T. Kemudian di sini untuk pangkatnya 7, 3, 3 dan 2. Jadi di sini untuk jawabannya di sini 1/T, di sini 7 dikurangi 3. Dan 1/T 3 dikurangi 2. Sehingga di sini jawabannya 1/T dalam kurung pangkat 4 dikalikan 1/T dalam kurung pangkat 1. Di sini basisnya sama-sama 1/T. Sehingga di sini untuk pangkatnya kita jumlahkan sama dengan 1/T pangkat 4 positif 1. Maka di sini jawabannya adalah 1/T dalam kurung pangkat 5. Untuk yang berikutnya di sini soal yang terakhir untuk nomor 2 di sini ada 3W pangkat 4 per W pangkat 2 dikalikan 5W pangkat 3. Baik, di sini yang akan kita operasikan yang 3W pangkat 4 dibagi W pangkat 2 terlebih dahulu. Sehingga di sini menjadi 3W, di sini pangkatnya 4 negatif 2. Sehingga di sini menjadi 3W pangkat 2 dikalikan 5W pangkat 3. Di sini 3 dan 5 kita kalikan sehingga di sini menjadi 15 dan W pangkat 2 dikali W pangkat 3 di sini pangkatnya dijumlah. Sehingga di sini menjadi 15W pangkat 5. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 2 dari A sampai F.
Selanjutnya akan kita jawab untuk soal yang nomor 3. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 3. Di sini akan kita perbesar. Sederhanakan. Baik, di sini untuk soal nomor 3 di sini sama dengan soal nomor 1 dan 2. Di sini kita diminta untuk menyederhanakan. Namun di sini apabila kita melihat soal, di sini ternyata ada penjumlahan dan di sini juga ada pengurangan, berbeda dari yang tadi, sehingga nanti mungkin jawaban soal nomor 3 di sini bisa jadi ini nanti akan kita jawab sampai ke titik akhir atau ke nominal akhir, berbeda dari soal nomor 1 atau nomor 2 yang hanya kita diperintahkan atau dalam soal di situ untuk menyederhanakan pangkatnya saja. Baik, di sini kita mulai dari yang nomor 3, yang A. Di sini ada 0,2 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 2 dibagi 0,2 pangkat 5. Sehingga di sini bisa kita tulis, jadi di sini 0,2, di sini pangkatnya kita jumlah 4 positif 2 dibagi 0,2 pangkat 5. Sehingga di sini menjadi 0,2 pangkat 6 dibagi 0,2 pangkat 5, maka di sini jawabannya adalah 0,2. Di sini pangkatnya kita kurangi, 6 dikurangi 5, maka jawabannya 0,2 pangkat 1 atau di sini adalah 0,2. Untuk yang B di sini sama-sama untuk yang penyebut di sini negatif 5 pangkat 2 di sini dalam kurung. Kemudian juga ada dikalikan negatif 5 dalam kurung di sini pangkat 2. Sehingga di sini untuk penyebutnya kita jawab terlebih dahulu. Jadi di sini negatif 5 dalam kurung 2 positif 2 karena dikalikan. Sehingga di sini menjadi negatif 5 pangkat 5 di sini per dalam kurung negatif 5 di sini pangkat 4. Baik, di sini perbedaannya. Jadi di sini untuk yang pembilang di sini tidak ada kurungnya, sehingga di sini untuk yang dipangkatkan ini hanya 5-nya. Berbeda dengan penyebut, di sini yang dipangkatkan adalah negatif 5. Sehingga apabila di sini sama-sama kita beri kurung, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang atas yang dikurung ini hanya 5-nya. Kemudian untuk yang bawah di sini yang dikurung adalah negatif 5. Maka di sini apabila kita uraikan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini yang dipangkatkan adalah 5-nya, untuk negatif di sini tetap hanya 1. Kemudian untuk penyebut di sini negatif 5 di sini dipangkatkan, sehingga di sini negatif ikut dipangkatkan. Maka di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya adalah positif, sehingga di sini bisa kita coret. Di sini untuk negatifnya juga sama, maka di sini untuk jawaban akhirnya di sini tetap negatif 5. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada 12 positif 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 6. Maka di sini bisa kita tulis 12 positif 4 pangkat 7 negatif 6. Maka di sini untuk pangkatnya dikurangi sehingga di sini menjadi pangkat 1. Di sini pangkat 1 sama dengan 4 sehingga 12 positif 4 hasilnya adalah 16. Kemudian di sini untuk yang D, di sini ada 3 dikalikan 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan 15. Di sini yang pertama kita operasikan, di sini ada 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3, sehingga di sini pangkatnya kita kurangi, di sini basisnya sudah sama. Maka di sini menjadi 3 dikalikan 5 pangkat 1, di sini 5 pangkat 1 itu tetap 5, negatif 15, sehingga di sini 3 dikalikan 5 hasilnya 15, negatif 15, maka di sini didapat hasil sama dengan 0. Kemudian untuk yang E, ini adalah soal yang terakhir untuk nomor 3. Di sini ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 dikalikan 6. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. 4 pangkatnya di sini kita kurangi. Di sini basisnya sudah sama dan di sini adalah pembagian. Di sini untuk 2 juga sama. 2 pangkat 4 dikurangi 3 kemudian dikalikan 6.
Sehingga di sini untuk 4, di sini pangkatnya menjadi 1. Kemudian 2 di sini pangkatnya juga 1, kemudian di sini dikalikan 6. Di sini ada pengurangan dan perkalian, maka di sini yang kita operasikan lebih dulu adalah perkalian, sehingga di sini untuk 4 di sini tetap, dan di sini negatif 2 pangkat 1 di sini adalah negatif 2 dikalikan 6, maka hasilnya adalah negatif 12. Kemudian di sini 4 negatif 12, maka di sini didapat hasil negatif 8. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 3 dari A sampai E sudah kita bahas. Sekarang akan kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Kita masuk di nomor 4. Di sini bisa kita perhatikan dan kita perbesar. Tuliskan kembali perpangkatan berikut dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda. Yang A di sini ada 2 pangkat 5 dan B di sini ada 7 pangkat 3. Baik, di sini kita akan menulis kembali perpangkatan di sini dalam 3 bentuk pembagian perpangkatan yang berbeda. Baik, jadi di sini untuk 2 pangkat 5 di sini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Di sini bisa dilihat, di sini sudah ada pembagian di soal, di sini juga pembagian, dan di sini perpangkatan yang berbeda, di sini berbeda. Di sini 2 pangkat 5, di sini 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Kemudian di sini untuk nilainya, di sini apabila kita sederhanakan, di sini hasilnya adalah 2 pangkat 5. Baik, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita juga bisa menulis dengan bentuk seperti ini. Jadi di sini 6/3 di sini dalam kurung dipangkatkan 5. Jadi di sini 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 pangkat 5 di sini sama dengan soal yang A. Kemudian di sini untuk yang ketiga, di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Baik, untuk perkalian di sini dengan basis yang sama, di sini kita jumlahkan pangkatnya sehingga 3 positif 4 hasilnya 7, 7 dikurangi 2, maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 5. Baik, ini untuk jawaban soal yang A. Di sini kita sudah menulis kembali perpangkatan dalam bentuk pembagian. Kemudian untuk yang B, di sini ada P pangkat 3, sehingga di sini bisa kita tulis menjadi P pangkat 9 dibagi P pangkat 6. Di sini apabila kita sederhanakan, maka di sini hasilnya adalah P pangkat 3. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita juga bisa menulis dengan bentuk seperti ini. Jadi di sini kita menghindari bentuk seperti ini, seperti yang berada di nomor 2. Jadi di sini apabila kita masukkan dengan yang sama, semisal di sini P dan di sini juga P, maka di sini P dibagi P hasilnya adalah 1. Sehingga tidak kita tulis dengan bentuk seperti ini. Namun di sini kita langsung menggunakan bentuk seperti nomor 3. Jadi di sini ada P pangkat 7 dikalikan dengan P pangkat 2 dibagi P pangkat 6. Jadi di sini 7 positif 2, 9. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Maka di sini P pangkat 3 untuk hasilnya. Di sini sudah sesuai. Dan untuk yang ketiga di sini bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini untuk pembilangnya hanya ada 1, yaitu P pangkat 10. Kemudian untuk penyebutnya di sini ada P pangkat 4 dikalikan P pangkat 3. Di sini apabila kita sederhanakan, di sini juga sama. 4 positif 3 hasilnya adalah 7, sehingga 10 negatif 7 hasilnya adalah 3. Maka di sini untuk soal nomor 4, A dan B sudah kita bahas dan kita selesaikan jawabannya. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal nomor 5. Di sini bisa kita perhatikan soal nomor 5 akan kita perbesar. Dapatkan nilai N dari pembagian pada perpangkatan di bawah ini. Baik, di sini kita akan mencari nilai untuk suatu N. Jadi di sini sudah ada S pangkat N dan di sini N dikalikan 9.
Baik, di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Jadi di sini S pangkat N. Pertama-tama di sini untuk ruas kiri akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk ruas kiri S pangkat 2 positif 9 karena di sini dikalikan. Di sini 2 dikalikan 9. Atau di sini untuk teman-teman yang ingin membagi atau mengurangi, di sini juga bisa 2 dikurangi 4. Namun di sini kita akan menjawab di sini untuk perkaliannya, sehingga di sini 2 positif 9 dan di sini 4 positif 3, sehingga di sini menjadi S pangkat 2 positif 9 dan S pangkat 4 positif 3. Sehingga di sini untuk pembilang dan penyebutnya di sini menjadi S pangkat 11 dibagi dengan S pangkat 7. Sehingga di sini untuk 11 kita kurangi dengan 7, maka di sini menjadi S pangkat 4. Baik, di sini untuk ruas kiri sudah kita sederhanakan, di sini menjadi S pangkat 4, sehingga di sini menjadi bentuk S pangkat 4 sama dengan S pangkat N. Sehingga di sini untuk nilai N ini sama dengan 4. Kemudian untuk yang B, di sini ada 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan N dikalikan 9. Di sini pertama-tama kita mulai dari yang ruas kiri. Di sini ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Sehingga di sini jawabannya adalah 3 pangkat 4. Maka di sini untuk ruas kiri sama dengan 3 pangkat 4. Di sini untuk ruas kanan N dikalikan 9. 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan 3 pangkat 2. Sehingga di sini untuk ruas kanan 3 pangkat 2 hilang. Dan untuk ruas kiri di sini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Atau di sini untuk gampangnya, di sini 3 pangkat 2 kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi pembagian. Maka di sini untuk ruas kiri 3 pangkat 4 dikurangi dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Di sini pangkatnya dikurangi, sehingga di sini untuk N sama dengan 3 pangkat 2 dan N sama dengan 9. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 5 dari A dan B sudah kita bahas. Berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 6. Jadi di sini bisa kita perhatikan untuk nomor 6. Selain nomor 6 di sini akan kita hapus, kita perbesar dan kita pindah di atas. Berpikir kritis. Diberikan persamaan 5 pangkat M dibagi dengan 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4. Baik, di sini untuk soalnya sudah kita baca. Di sini kemudian ada A dan ada B. Pertama-tama di sini akan kita mulai dari A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang A, tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Baik, jadi di sini kita akan mencari dua bilangan. Jadi di sini M ada 2 dan N juga ada 2. Kemudian di sini M dan N di sini bernilai 1 sampai dengan 9. Jadi di sini tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 9. Jadi di sini ada batasan 1 sampai 9. Baik, jadi di sini kita pahami dulu untuk persamaannya. Jadi di sini 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N ini sama dengan 5. Di sini pangkat M dikurangi N. Karena di sini basisnya sudah sama dan di sini dalam bentuk pembagian sehingga di sini dikurangi. Maka di sini untuk ruas kanan di sini sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian di sini di kiri dan di kanan di sini basisnya sudah sama-sama 5 sehingga di sini M negatif N sama dengan 4. Nah, maka di sini untuk nilai M dan N di sini kita bisa memasukkan angka semisal di sini 9 negatif 5 sama dengan 4. Jadi di sini kita bisa mengganti M dengan 9 dan N di sini juga bisa kita ganti dengan 5 sehingga di sini jawabannya adalah
M negatif N atau 9 dikurangi 5 di sini sama dengan 4. Kemudian selain 9 negatif 5 di sini kita juga punya 7 negatif 3. Jadi di sini untuk M-nya 7 dan N-nya 3. Sehingga di sini 7 dikurangi 3 maka di sini hasilnya adalah pangkat 4. Baik, ini untuk jawaban soal yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang B. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Jelaskan jawabanmu. Baik, jadi di sini untuk banyak penyelesaian yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan jawaban ini. Jadi di sini kita dibatasi dari angka 1 sampai 9. Maka di sini kita bisa memulai dari 1 untuk N atau 9 untuk M. Nah, di sini kita akan mulai dari 9 untuk M. Sehingga di sini untuk yang pertama 9 negatif 5 sama dengan 4. Di sini artinya M-nya 9 dan N-nya 5. Atau di sini kita turunkan 1 sehingga di sini menjadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi di sini M-nya 8 dan N-nya 4. Kemudian di sini juga kita turunkan 1 lagi sehingga di sini M-nya 7 dan N-nya 3 sehingga 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian di sini kita turunkan 1 lagi. Di sini M-nya 6 dan N-nya 2 sehingga 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Dan di sini kita turunkan 1 lagi sehingga di sini M-nya 5 dan N-nya 1. Maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Baik, jadi di sini untuk soal yang B, berapa banyak penyelesaian yang bisa kita gunakan? Ternyata di sini ada 5 penyelesaian. Jadi di sini untuk M kita mulai dari 9 dan N di sini berakhir di 1. Maka di sini ada 5 penyelesaian. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 6. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 7. Baik, di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 7 kita perbesar. Bilangan 2 pangkat 2015 positif 2 pangkat 2014 positif 2 pangkat 2013 dibagi dengan 14 setara dengan 2 pangkat Y. Untuk Y suatu bilangan bulat positif, tentukan nilai Y. Baik, jadi di sini kita akan mencari untuk nilai dari Y. Di sini diketahui Y ini adalah bilangan bulat positif. Baik, di sini pertama-tama sebelum kita menjawab 2 pangkat 2015, 14 dan 2013, maka di sini kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Semisal di sini kita punya 2 pangkat 1 positif 2 pangkat 2 positif 2 pangkat 3. Baik, jadi di sini apabila kita hitung, maka di sini menjadi 2 positif 4 positif 8. Maka di sini apabila kita jawab hasilnya adalah 14. Dan 14 di sini apabila kita bagi dengan 2, maka di sini menjadi 2 dikalikan 7, maka jawabannya adalah 2 pangkat 1 dikalikan 7. Di sini bisa dilihat, di sini ada 2 pangkat 1 dan di sini ada 2 pangkat 1. Kemudian selain ini, semisal di sini kita punya 2 pangkat 2 positif 2 pangkat 3 positif 2 pangkat 4. Di sini apabila kita uraikan, di sini ada 4 positif 8 positif 16. Maka di sini apabila dijumlah hasilnya adalah 28 dan 28 di sini apabila kita bagi dengan 7 maka hasilnya adalah 4. Dan 4 ini adalah 2 pangkat 2. Di sini bisa dilihat di sini 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 di sini kita tandai. Dan di sini untuk yang ketiga, semisal di sini kita punya 2 pangkat 3 positif 2 pangkat 4 positif 2 pangkat 5. Di sini apabila kita uraikan 2 pangkat 3 di sini ada 8, kemudian di sini 2 pangkat 4 di sini 16 dan 2 pangkat 5 di sini ada 32. Di sini apabila kita jumlahkan 32 positif 8 hasilnya 40. 40 positif 16 di sini ada 56 dan apabila 56 kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 8
Sehingga 56 ini sama dengan 8 dikalikan 7. Maka di sini untuk 8 di sini bisa kita ganti dengan 2 pangkat 3 dikalikan 7. Di sini bisa kita tandai. Nah, dari 3 contoh ini di sini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya di sini membentuk suatu pola. Jadi di sini untuk 2 pangkat berurutan. Jadi di sini pangkat 1 2 3 atau pangkat 2, 3, 4 atau pangkat 3, 4, 5 ini sama dengan 2 pangkat yang awal yang kecil. Di sini bisa dilihat 2 pangkat yang kecil kemudian dikalikan 7. Nah, sama dengan 2 pangkat 2015, 14 dan 13. Di sini kita tulis di sebelah kanan. Di sini untuk pembilangnya 2 pangkat 2013 positif 2 pangkat 2014 dan positif 2 pangkat 2015. Di sini bisa kita ganti dengan 2 pangkat 2013 dikalikan 7. Jadi di sini pangkatnya berurutan. Di sini ada 2 sebanyak 3 kali, pangkatnya berurutan. Dan di sini untuk yang terkecil di sini 2013. Di sini bisa kita pakai dikalikan 7 sama dengan ketiga pola ini tadi karena di sini membentuk suatu pola. Kemudian di sini untuk 7 dan 14 di sini bisa kita sederhanakan. Di sini sama-sama kita bagi dengan 7 sehingga di sini untuk pembilang di sini bersisa 2 pangkat 2013 dan untuk penyebut di sini bersisa 2. Sehingga di sini 2 pangkat 2013 dibagi 2, di sini pangkatnya adalah 1. Sehingga di sini 2013 dikurangi 1, maka di sini menjadi 2 pangkat 2012. Di sini setara dengan 2 pangkat Y. Di sini 2 pangkat Y. Maka di sini untuk jawaban Y ini sama dengan 2012. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 7. Jadi di sini untuk jawabannya Y ini sama dengan 2012. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di soal nomor 8. Di sini bisa dilihat untuk soal nomor 8 kita perbesar. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu sebanyak 4,2 dikali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Baik, jadi di sini kita akan mencari kepadatan bakteri pada wadah. Di sini sudah ada panjang dan lebar. Dan di sini sudah ada bakteri sebanyak 4,2 dikali 10 pangkat 7. Pertama-tama di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini 4,2 dikali 10 pangkat 7. Di sini 10 pangkat 7 ini sama dengan 10 juta. Jadi di sini pangkatnya 7, ini ada nolnya sebanyak 7. Maka di sini untuk 10, di sini 1 nolnya, di sini untuk mengganti koma, di sini komanya bergeser ke kanan, sehingga di sini menjadi 42 juta. Kemudian di sini untuk wadahnya, di sini ada panjangnya 10 dan lebarnya 7, sehingga di sini untuk luas sama dengan 10 dikali 7, di sini panjang dikalikan lebar. Sehingga di sini menjadi 70 cm kuadrat. Maka di sini untuk kepadatan bakteri ini sama dengan jumlah bakteri kita bagi dengan luas wadah. Sehingga di sini 42 juta kita bagi dengan 70. Maka di sini untuk 42 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 6. Dan di sini nolnya ada 5 dikurangi 1, maka di sini nolnya menjadi 5. Sehingga di sini untuk kepadatannya adalah 600.000 bakteri per cm persegi. Artinya di sini setiap 1 cm persegi di situ ada 600.000 bakteri. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 8. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk di soal nomor 9. Di sini bisa kita perhatikan untuk soal nomor 9.
Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan bentuk di bawah ini. 7 pangkat 13 dibagi dengan 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 13 per 5 sama dengan 7 pangkat 8. Baik, di sini akan kita perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan. Jadi di sini 7 pangkat 13 dibagi 7 pangkat 5 itu sama dengan 7 pangkat 13 dikurangi 5. Jadi di sini untuk jawabannya, di sini basisnya sama, kemudian dibagi, maka di sini pangkatnya dikurangi. Maka di sini sama dengan 7 pangkat 8. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Baik, untuk kesalahannya dari soal di sini 7 pangkat 13 per 5 di sini seharusnya adalah 13 dikurangi 5. Kemudian untuk jawabannya di sini sudah benar 7 pangkat 8. Baik, jadi di sini untuk kesalahannya sudah kita perbaiki dan sudah kita jelaskan. Baik, ini untuk jawaban soal nomor 9. Berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 10. Jadi ini adalah soal yang terakhir untuk latihan 1.3. Tantangan. Intensitas bunyi percakapan manusia 10 pangkat 6 kali intensitas suara manusia berbisik. Baik, jadi di sini untuk intensitas bunyi percakapan manusia, di sini 10 pangkat 6 kali intensitas suara manusia berbisik. Jadi di sini bisa kita tulis 10 pangkat 6 di sini dibandingkan dengan 1, karena di sini untuk suara manusia berbisik di sini tidak diketahui. Jadi di sini kita anggap sebagai 1. Kemudian di sini sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas 10 pangkat 14 kali intensitas bunyi bisikan manusia. Baik, jadi di sini untuk yang kedua, bunyi pesawat lepas landas di sini 10 pangkat 14 kali intensitas manusia berbisik. Maka di sini 10 pangkat 14 dibanding di sini suara manusia berbisik adalah 1. Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia? Baik, jadi di sini untuk yang ditanyakan, jadi di sini intensitas bunyi pesawat dibandingkan dengan intensitas percakapan manusia. Jadi di sini karena acuannya sama, jadi di sini acuannya dari percakapan manusia di sini ke manusia berbisik dan di sini dari pesawat lepas landas ke manusia berbisik. Maka di sini untuk pesawat langsung bisa kita tulis 10 pangkat 14 dan di sini percakapan manusia 10 pangkat 6. Karena di sini untuk perbandingannya sudah sama-sama 1. Berbeda jika di sini perbandingannya adalah 10 atau di sini 5 atau di sini berbeda. Karena di sini sama-sama 1 sehingga di sini sudah bisa langsung kita masukkan ke perbandingan. Sehingga di sini 10 pangkat 14 ini bisa kita uraikan menjadi 1 dengan 0 sebanyak 14. Dan di sini untuk 10 pangkat 6 di sini ada 1 dengan 0 sebanyak 6 kali. Atau di sini untuk yang ruas kiri di sini adalah 100 triliun. Jadi di sini 1000, kemudian juta, kemudian miliar, kemudian di sini triliun. Dan di sini untuk ruas kanan di sini adalah 1000, kemudian di sini juta. Maka di sini bisa kita sederhanakan. Untuk ruas kanan di sini kita bagi dengan 1 juta, hasilnya adalah 1. Dan ruas kiri kita bagi dengan 1 juta, maka di sini hasilnya adalah 100 juta. Maka di sini untuk 100 juta ini sama dengan 10 pangkat 8. Dan di sini untuk ruas kanan di sini sama dengan 1. Di sini artinya untuk intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan bunyi percakapan manusia ini adalah 10 pangkat 8. Atau di sini apabila menginginkan dalam bentuk perbandingan, maka perbandingannya adalah dalam bentuk seperti ini. 10 pangkat 8 dibanding 1. Atau di sini untuk cara mudahnya, di sini tidak perlu kita uraikan. Jadi di sini bisa langsung kita kurangkan untuk pangkatnya. Jadi di sini 14
dikurangi 6, maka di sini hasilnya adalah 8. Dan kenapa ini tadi kita uraikan di sini agar semua menjadi jelas. Maka ini untuk jawaban soal nomor 10. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.